saya dikasih informasi bahwa waktu itu Om Deddy yang pas ngundang Pak Dadang, uangnya itu berasal dari afiliator yang lagi rame nih sekarang, Indra Kents yang itu kan. Ada dana yang ilegal itu yang tidak semestinya saya terima, otomatis saya pun tidak mau lah, sebagai orang muslim kan tidak mau. Lewat uang atau mau pakai bikin konten lagi gitu segala macam. Udah nggak mau. Selamat datang di Vortex Podcast, karena di setiap berita akan selalu ada satu kebenaran. Dan kali ini kita akan mengungkap sebuah kebenaran dari satu berita tentang kisah seorang dewa yang pernah viral di sosial media, tapi kini namanya terbawa angin, terseret oleh sebuah kasus besar yang melibatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Padahal sang dewa kini telah hidup dengan damai, namun ia harus terkena imbasnya. Seperti angin yang tertiup oleh kipas. Kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber yang akan kita ajak perbincangan untuk hari ini, yaitu Dewa Kipas. Halo Pak Dadang dan juga Mas Ali. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak, baik-baik? Bagus-bagus. Saya juga kebetulan lagi sehat juga, alhamdulillah. Pak Dadang, sekarang kesibukannya apa ya kalau boleh tahu ya? Ya jual makanan burung Pak, terus ternak burung, untuk ngejual burung lah, itu burung merpati Pak. Kalau Mas Ali sendiri sekarang kesibukannya apa? Ini kan ada kerjaan biasa gitu. Kalau saya biasanya nerjemahin buku. Terjemahin buku komik. Oh, menarik. Kalau Pak Dadang sekarang masih suka main catur atau sekali-sekali gitu? Kalau main catur kesehariannya saya main puzzle Pak. Puzzle. Puzzle itu kan ada rating juga itu. Iya, betul. Aja kalau main itu kebetulan kalau ada tamu aja banyak yang penasaran pada datang, itu bahkan ada dari angkatan darat itu. Nah, jadi apa tuh gini, kalau Bapak itu, kalau dulu mah kan sering main online. Ya. Main online kan istilahnya tuh ya kita tanding sama orang gitu. Kalau sekarang Bapak itu mainnya puzzle. Puzzle itu jadi kita meneruskan permainan orang gitu. Jadi kita main caturnya dari tengah, nggak dari awal. Dari tengah kan kalau biasa kita mulai dari awal gitu kalau lawan orang. Kalau ini orang habis main, kalau misalnya permainannya itu bagus, dia direkam, tercatat, terus kita yang harus melanjutkan permainan dia itu, kayak gitu. Kalau menang dapat poin, kalau kalah ya hilang poin gitu Pak, sama. Jadi ada rating juga gitu. Puzzle ya. Jadi ibaratnya untuk tetap ngasah logika kita juga ya. Untuk langkah selanjutnya mesti apa. Mungkin sama kayak permainan yang biasa di pasar malam tuh Pak ya. Ada 3 langkah sekakmat gitu ya. Tapi Yang kalau menang dapat rokok gitu ya. tapi ini kalau yang puzzle itu puzzle yang biasa. Kalau puzzle yang udah tingkat Grandmaster itu kan udah elo-nya itu udah tinggi. Saya udah 29 lah, 2.900 lebih gitu Pak. Wow, luar biasa sekali. Saya penasaran sama ini Pak, maaf. Saya penasaran sama orang-orang yang datang nih ke rumah Bapak. Berarti Bapak tuh kayak banyak banget ya tamunya berarti yang datang ya tadi ya? Udah 100 lah. Jadi rumah kita jadi kayak open house gitu. Wow. Mau datang silahkan, mau silaturahmi aja silahkan, mau landing sama Bapak silahkan. Kalau misalnya ada YouTuber gitu mau datang, mau bikin konten silahkan, lumayan konten gratis. Ada yang sampai ada itu perwira TNI jauh-jauh datang cuma mau ngajak Bapak. Bawa catur ngapain gitu Pak. Wah, luar biasa. Mungkin sekalian bawa bingkisan oleh-oleh juga kali ya Pak? Ya kayak gitu. Itu baru main saya. Tapi kalau keseharian kalau main catur, saya nggak melupakan dari Fajl itu kan lebih yakin gitu Pak. Yakinnya itu karena trik-triknya itu ada di situ semua. Untuk kalau ngajarin anak di Fajl gitu Pak. Ini mau dipraktekin. Kalau dipraktekin ini ada bisa dipraktekin dulu ini. Ada contohnya. Ada. Oh iya. Boleh. Contohnya ada Fajl harian gitu Pak.
Nah, itu Ya, kan mulai dari tengah Ini gitu. online, Pak. Ini udah tengah kayak gini, Pak. Jadi macamnya ya, tiga langkah mat itu. ya, Kalau ini kayak gini, gimana? Sekarang hitam kan melangkah. ya, Harus menang itu gimana gitu, Pak? Harus menang. ya, Nah ini kan kita mikir dulu. Nah ini ke sini nih. Tuh, satu langkah. Karena ini akan ke sini tuh. Tuh ini ke sini. Nah, ini ya. ke sini saya. Jadi menteri. Oh, tuh menang, Pak. Kayak gitu. Menang. Wah. Jadi sebenarnya nggak perlu main sampai dari awal pembukaan sampai end game gitu ya Pak ya. Tapi cuman beberapa langkah yang Oh, eh, ini ngasah Pak. gitu ya. Ini ada sampai 7, 8, 9 langkah harus akurat gitu. Kalau udah kurang lebih Oh, harus akurat itu. Jadi baru dapat poin-poin. Kalau nggak, poinnya hilang juga gitu. oh iya 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 iya. Menarik sih Pak. Saya penasaran kalau misalkan ada orang datang gitu ke rumah Bapak minta diajarin main catur, gimana tuh Pak? Bukan saya nih ya, Ya sama ya, seneng lah Pak. Seneng yang gitu ada ya. kan satu. Tapi kalau yang orang-orang lain, apalagi orang jauh lah dari Jakarta gitu kan, otomatis saya main gitu Pak. Ini udah jauh-jauh datang ke sana diladenin. Karena saya Iya. kan kesibukannya kan jual pakan burung di rumah, terus ternak burung merpati. Jadi kalau ada yang datang orang tuh pasti sama. Insya Allah lah main. Gitu. Sekalian silaturahmi ya Pak. Iya, ada orang yang setelah saya menang suka ngasih papan satu. Padahal dia master juga gitu Pak. Wah, 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 bagus Pak. Oh ya, Bagus, bagusnya sekali. em, Pajal Pak main satu itu. ya Pajal. saya juga suka sih sebenarnya Pak main yang gitu yang ngasah otak ya sama logika juga gitu. Jadi tidak terlalu banyak waktu gitu Pak. Benar, benar, benar. Itu harus akurat. Pak Dadang sama Mas Ali, mungkin saya pengen nanya dulu yang dari awal ya. Saya tuh penasaran Dewa Kipas tuh sebenarnya asalnya dari mana sih Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Sebetulnya gini Pak, saya itu kan aslinya itu kan yang pemain catur juga, pemain pingpong juga Pak. Saya dulu kan waktu di Singkawang, Kalimantan Barat itu kan waktu kerja, saya pemain pingpong karena saya sering menang gitu Pak, sering menang. Bahkan saya juara satu sekalbar itu. Ada Pak Aliong namanya yang punya SIN KS Land itu kan, yang punya kebun binatang, punya taman rekreasi. Wah pantasannya ini si bednya katanya si Dewa Kipas katanya gitu. Jadi Itu itu sampai di kelas kita. bat pingpong maksudnya itu. Bet pingpong yang disebut Oh, bet ya, gara-gara bet Yang ya. ayun-ayun gitu. Iya, kayak kipas. ya karena banyak menang seperti saya juara kalbar padahal nggak diunggulkan saya gitu Pak sama sekali nggak diunggulkan tapi bisa ya alhamdulillah kebetulan menang gitu waktu itu kalbar gitu Pak. Jadi Pak Dadang ini memutuskan untuk ambil nama Dewa Kipas ini mungkin sebagai keberuntungan juga ya. Bukan, Untuk, itu saya ngasih nama. iya maksudnya julukannya ini akhirnya dipakai gitu ya. Ya kan saya yang bikinin akun, jadi apa nama yang cocok buat dipakai bapak gitu. Ah udah ini aja pasang Dewa Kipas itu karena dulu Iya, sering iya, pakai iya, nama iya. itu kan. Ya udah pasang lagi aja namanya. Ya karena udah kemarin juga kan kawan-kawan itu ngeribu lah Pak bukan ratus itu kawan-kawan saya karena kan saya pemain catur itu walaupun nggak terlalu bagus lah Pak saya kan asal mulanya kan dari klub Ganesha ITB Pak dengan Dokter Kusno tuh. Mhm. Terus dengan Beteng Kilat juga saya Beteng Kilat terus dengan Beteng Kilat dengan Wibawa Mukti Kota Madia terus di Singkawang saya jadi bendahara Percasi gitu Pak bendahara itu kan ya lumayan lah saya pernah juara 1 pernah juara 3 pernah juara 5 pernah 7 pernah 11 pernah 13 pernah terus saya waktu jadi Dewa Kipas sebetulnya saya dari main hampir 300 lah 290 sekian kalahnya juga 100 kali jadi kadang-kadang orang tidak kenal maka kata saya langsung dibilang itu ini saya biarin aja yang penting tidak merugikan macam Pak Dedi kemarin ngadain yang penting Pak Dedi alhamdulillah dia untungnya besar sekali dapat CM lebih ke saya maupun dia udah alhamdulillah yang penting jangan merugikan orang gitu Pak Iya. kalau orang bilang itu ini nggak apa-apa kalau orang nggak tahu sih nggak tidak kenal maka kata saya padahal saya walaupun nggak bagus tapi saya pemain Pak gitu. Udah divisi utama saya gitu dari Madia masuk ke utama gitu. Dan juga kemarin mainnya itu kenapa saya banyak menang punten Pak ya kenapa banyak menang karena elo rating musuhnya itu masih 800 saya kan nggak tahu dari 800 terus otomatis kan banyak menang nih
pas dengan yang agak tinggi ada kalah ada menang, ada kalah ada menang. Pas suatu waktu lawan yang agak bagus, saya ya kebetulan aja dia lagi tidak baik itu, otomatis kalau menang opening menekan gitu kan, itu aja. Tapi kalau main ulang kan begitu juga, kebetulan gitulah Pak, kurang lebih gitu. Makanya kalau saya orang datang, walaupun dia sehebat apapun, saya sering ngalahin itu waktu Pak Herman aja dulu. Tadinya kan saya diajar sama Pak Herman Suradiraja tuh, dari master pertama Indonesia, tetangga kan itu tetangga saya. Pas udah terakhirnya kalah sama saya waktu lomba gitu Pak. Salah Pak Edi adanya itu kan udah master, sering kalah sama saya gitu. Ya gitu, tapi saya juga kalah sama gitu, menang suka. Yang penting sering belajar gitu Pak. Apalagi kalau ada pelajaran enak, langkah akuratnya itu ada di situ. Kalau kombinasinya itu ada di situ semua. Jadi kurang lebih gitulah Pak. Kalau catur itu bisa kalah bisa menang, sama yang eloknya agak bawah juga bisa kalah. Jadi kalau udah paham, walaupun sehebat apa dia bisa putus Pak gitu. Jadi masalahnya gini, kan kita udah banyak diwawancara berita gitu. Rata-rata mereka tuh kesimpulannya satu sama. Bapak pemain pos ronda menang lawan master. Padahal Bapak juga kan bukan pemain pos ronda, memang pemain catur, memang pemain catur. Satu itu tengah gitu. Cuma karena sering banyak berita, oh ini pemain jalanan, pemain pos ronda, oh HP-nya G2 Prime katanya, ini kenapa bisa lawan master, ini pasti curang segala macam. Padahal kan emang pemain Bapak juga. Makanya saya kadang-kadang suka orang bilang gitu, ini nggak apa-apa, siapa saya bilang nggak kenal maka kata saya. Jadi itu saya spontan bicara, nggak apa-apa, yang penting jangan merugikan orang itu. Gara-gara didolimi saya Pak, dikasih uang sama Pak Dedi, udahlah Pak Dedi nanti saya kasih sedekah katanya. Pak Dedi sebetulnya saya udah nggak bangun catur, udah nggak apa-apa, rezeki katanya. Ya udah kalau gitu mau gitu Pak. Jadi mau main waktu itu kan saya uangnya udah di depan mata gitu Pak waktu itu. iya benar. Ya, makanya saya kan nggak cari itu ini kalau kalah nggak jadi masalah, yang penting dapat uang, apa ya yang syukur lagi butuh itu, lagi butuh untuk bayar utang, untuk makan sehari-hari, benar-benar lagi peceklik lah benar-benar. Lagi kesulitan ya. Bahkan setelah itu Pak Dedi juga sangat terima kasih ke kita karena dia dapat rezekinya adalah timbal baliknya banyak gitu sih. Promotor dapat uangnya besar, alhamdulillah gitu. Pak Dadang juga kalau nggak salah waktu itu yang saya dengar setelah acaranya Om Deddy juga diundang untuk masuk ke salah satu tim e-sports ya, Dewa United ya. Itu prosesnya gimana tuh kira-kira Mas Ali? Boleh dijelasin nggak? Ceritain dulu gitu. Sebenarnya simpel, kan sama-sama ada dewanya. Kebetulan karena sama-sama kasih nama dewa gitu kan, ada Dewa United, Bapak tahu-tahu ngasih nama Dewa Kipas, wah gimana kalau kita sponsorin aja orang ini gitu. Kita masukkan ke tim kita gitu istilahnya. Itu yang awalnya ngehubungin dari Mas Alinya atau dari pihak Dewa United-nya? Pihak sana, pihak Dewa United-nya. Oh, gitu. Awalnya mereka cuman mau ngasih apresiasi aja, mereka mengirimkan kaos sama jaket pakai nama kita. Jadi ada cap Dewa United-nya bikin kaos buat kita kayak gitu. Cuman waktu ada pertandingan lawan Mbak Iren kan kami ke Jakarta. Sama mereka dia tuh kita banyak ditolong di Jakarta, dipesanin hotel, dibantu transportasi segala macam kan supaya kenal juga. Jadi akhirnya kami ke sana, ke markasnya mereka, ngelihat aktivitasnya mereka, main e-sport tuh kayak gimana, mereka mainnya game apa aja segala macam, kita ngelihat aktivitas mereka gitu. Kayak gitu. Udah banyak bantu kami. Sangat dibantu itu Bang. Ya, tapi sekarang masih lanjut dengan Dewa United atau waktu itu cuma sementara aja tuh? Oh, kalau hubungan sama Dewa United jadi kayak gini. Kalau misalnya ada pihak yang mau manggil kami gitu, misalnya Bapak mau dipanggil ikut main turnamen atau mau ikut iklan segala macam, dia hubungin ke Dewa United dulu gitu. Nggak langsung ke kita, jadi kayak manajer lagi gitu. Oh, jadi udah kayak manajemen ya masuknya ya? Lagi. Berarti sekarang masih dalam manajemen dari Dewa United itu sendiri? Masih, tapi bukan resmi lah. Jadi istilahnya kalau emang mau manggil Bapak, ya udah lewat mereka dulu gitu. Jadi mereka yang membiayai misalnya transportasi segala macam, mereka yang kasih biaya. Oh, menarik. Nah, Berarti sekarang masih ada kompetisi gitu nggak sih Pak yang biasa diikutin atau mungkin
yang memang lagi ada nih, bukan tahun-tahun ini mungkin akan ada kompetisi besar lagi di catur gitu yang kira-kira ingin coba untuk dijajal gitu? Turnamen ya kalau ada bisa Pak, karena saya ada klub saya juga kan di sini Pak ya, di Bandung. Ada beberapa klub kan teman-teman lah di Bandung itu hampir semuanya, apalagi saya dulu kan terakhir di Wibaba Putih, terakhir di Bandung kan saya lamanya di Singkawang, tapi kan masih kenal lah, itu udah 100 bahkan 1.000 orang lah ada yang kenal baru gitu aja. Wow. Kasihatnya gini Pak, orang-orang catur punten ya Pak ya, kalau yang nggak tingkatnya tinggi sekali nggak ada hadiah gitu Pak, sedih sekali gitu orang-orang itu. Jadi kondisi percaturan itu, kecuali kalau yang benar-benar yang tingkatnya udah bagus dan mungkin ada hadiah bagus gitu. Kalau yang biasa-biasa enggak Pak, hadiah 10 juta aja harus dibagi-bagi itu Pak. 10 juta itu. Bahkan waktu itu hadiah 100 juta di Telkom aja, itu Grandmaster-nya ada 7 yang menang itu kan sempat Denny Sunjaya itu teman saya yang di bawah-bawah saya itu pernah juara satu hanya dapat 10 juta. Wah. Tapi Kecil ya kalau Pak untuk yang tinggi macam Megaranto, Mbak Iren, jadi kalau negeri mungkin itu lain lah. Kalau yang biasa-biasa mah enggak lah Pak. Makanya, apalagi saya udah tua, lebih baik yang teman-teman kita lah gitu, yang kalau main sama-sama kan ngasih tahu itu gambarannya harus begini-begini gitu kan. Kalau catur itu dari karakter sih beratnya. Bukan hanya IQ, tapi kalau karakternya nggak tahan gitu dia banyak lupa gitu. Kurang lebih itulah Pak, maaf udah Ya. saya. Nggak apa Pak. Jadi cukup seru ya berarti pengalaman Pak Dadang sendiri ya, setelah waktu itu ada viral ya, viral di sosial media, diundang Om Deddy, dan sekarang tuh ibaratnya kayak masuk ke e-sport juga gitu ya, dalam tanda kutip ya. Ya, bagus-bagusnya itu waktu dulu lah, waktu usia 50 tahun, 45 tahunan itu agak lumayan Pak. Karena saya komputer Grandmaster saya 4 kali ngalahin. Kalau rumusnya udah gak kehitung gitu. Tapi setelah agak tua banyak kalah. Padahal itu sering kalah sama saya Pak. Padahal itu juga gitu. Kalau catur tuh bangunannya sangat banyak Pak. Ribuan, bahkan jutaan gitu. Jutaan. Sempat saya tuh bisa dicatat sama saya semua. Catatan saya tuh maksudnya supaya nanti kalau catatan sendiri apa bangunan itu gimana gitu Pak. Itu saya sering gitu. Tapi lama-lama udah benar-benar lemah lah. Waktu kemarin tuh udah merosot sebetulnya. Tapi sebelumnya saya enggak. Lumayan lah gitu, lumayan. Jadi seolah-olah orang kalau yang nggak paham, itu penipu doa United, doa kita. Sebenarnya aduh datang aja ke rumah main. Dia kalah, akhirnya kan dia ngasih segala Pak. Ada bahkan ada dari angkatan darat tuh, dari Jakarta bawa datang-datang. Ingin tahu bener nggak dewa kipas bagus. Berapa orang tuh? 3 orang Pak. 3 nih Pak. Tapi alhamdulillah putus bubuk udah bisa gerak. Ya istilahnya kayak gitu lah Pak. Mungkin kan kalau catur itu ada menang ada kalah gitu. Mungkin kan orang nggak paham, makanya tidak kenal maka saya gitu. Taunya bicara aja gitu. Udah aja datang ke rumah. Kalau saya dulu waktu muda mah kalau mau judi ayo seberapaan. Ya kasarnya kalau dia banyak omong. Kalau sekarang kan udah ada benar-benar catur itu benar-benar pensiun Pak. Tapi karena hobi main pajal gitu Pak. Kalau ada yang datang baru dilayani gitu aja. Kalau sengaja sih enggak. Pak, ini Pak, saya mau nanya juga. Jadi karena ada beberapa hari lalu saya dengar berita dan saya dikasih informasi bahwa waktu itu Om Deddy yang pas ngundang Pak Dadang ke tugas itu kan Pak Dadang dikasih 100 juta ya kalau nggak salah ya? Itu bener kan ya? Uangnya itu, nah ini saya dapat beritanya ini, uangnya itu berasal dari afiliator yang lagi rame nih sekarang, Indra Kents itu kan. Udah dengar berarti ya? Udah tahu beritanya ya berarti ya? Nah itu Pak Dadang sudah coba untuk konfirmasi belum ya sama pihak dari Om Deddy? Apakah itu benar atau enggak? Oh gini, kan dari berita juga udah disebutkan katanya, saya Om Deddy mau nagih uang istilah, walaupun istilah cuma bercanda gitu. Tapi istilah gini, logikanya gini, buat apa juga Om Deddy nagih uang ke kami yang penghasilannya dikit? Kalau bisa pakai cara lain, misalnya kami dipanggil lagi ke studio, dibikin konten segala macem, kan ujung-ujungnya itu uangnya bakal balik lagi dengan cepat gitu istilahnya. Daripada kami nyicil bertahun-tahun baru lunas, panggil aja kami ke studio lagi,
bikin konten lagi, itu uang kembali hasil yang minta dibalikin pun akan cepat balik modalnya begitu. Om Deddy juga kan mikirnya gitu juga gitu. Ngapain juga harus nagih uang ke kami gitu, daripada nanti berbulan-bulan bikin orang menderita kan, ngapain juga gitu. Juga sebetulnya udah nggak mau main catur. Sebetulnya gitu, asal mulanya kan ada yang 150 itu bagi dua, yang menangnya 100, yang 50, yang kalah dikasih sedekah. Jadi kondisinya begini, kan awalnya tuh Om Deddy bilang, buat pertandingan ini saya udah siapkan 150 juta gitu, 100 juta buat yang menang, 50 juta buat yang kalah gitu. Jadi kebetulan saya belum dapat sponsor gitu katanya tuh. Kalau memang nggak ada sponsor sampai hari pertandingan, ya udah nanti pakai uang pribadi saya aja. Ternyata saat itu ada dari Indraken, dia ngasih 150 juta. Akhirnya ada Om Deddy ada sponsor, ada tambahan sponsor lagi dari Tokopedia, nambah lagi, jadi 2 kali lipat. Yang menang 200 juta, yang kalah 100 juta. Jadi kalau misalnya Om Deddy tiba-tiba, wah itu minta dikembalikan, kewajiban kami ngembaliin itu 50 juta. Lalu Mbak Iren 100 juta. Tapi itu pun kalau Om Deddy maulah, misalnya nagih lewat uang kan belum tentu juga. Tapi kayak begitu. Nggak apa-apa, saya juga kan sebetulnya kalau tahu uang gitu kan saya juga sebagai orang muslim nggak mungkin lah mau ya, nggak mau kan. Terus konsekuensi Pak Deddy kan dia sebagai promotor dapat uangnya besar Pak, sampai M begitu. Nah itu gimana? Apa itu harus kembali lagi ke penonton? Dikembali lagi atau gimana uang itu? Pak Dadang, saya mau nanya lagi Pak. Kalau misalkan Om Deddy ngundang Pak Dadang lagi nih, atau mungkin sama Mas Ali juga sekalian gitu ke podcastnya Om Deddy, apakah bersedia nggak? Kalau saya sih bersedia-sedia aja. Saya kan suka jalan-jalan gitu ke Jakarta. Kalau Bapak belum tentu mau masalahnya. Sebetulnya gini Pak, kalau hanya ngobrol-ngobrol gitu saya mau, tapi kalau udah catur saya Mending di rumah. udah tua, Mending di rumah. malu waktu Capek ya? udah pensiun Pak. Enggak capek, jadi malu sebetulnya Pak kemarin juga. Jadi saya banyak yang negatif dan positif. Kalau yang positifnya padahal banyak sekali, apalagi teman-teman rezeki. Tapi kalau yang negatif saya kayaknya menjadi fitnah, lebih baik enggak gitu Pak. Padahal ini pertandingannya kalah menang, apalagi saya main itu main cepet yang penting dapat uang, itu saya Pak. Itu enggak terlalu. Apalagi waktu lawan Mbak Iren itu, Mbak Iren kan pertahanannya sangat sulit Pak, openingnya itu. Sangat sulit. Sedangkan saya kan pemain partai pemain lama, nggak bisa cepat sebetulnya itu. Beda kalau ada orang musuhnya nggak begitu solid, agak lengah sedikit, saya bisa memanfaatkan, menekan awal gitu, baru saya bagus rantaiannya itu. Kalau Mbak Iren itu sangat-sangat kokoh gitu, jadi saya juga jadi sangat bagus lah, insya Allah bagus itu openingnya itu, insya Allah Mbak Iren itu saya. Pak Dadang, dari kejadian yang ini, karena mungkin saya tadi juga nangkap mungkin Pak Dadang lebih kayak ke menolak ya kalau misalkan diundang untuk bermain catur, bener kan ya? Ya Pak, karena saya malunya gitu banyak yang suara negatif kan tidak Negatif ya, karena komentar netizen ya. Pak. Padahal saya kalau yang ke rumah mah ya mangga itu Pak. Walaupun nggak Saya boleh Pak? Boleh Pak? boleh sangat boleh. Ada Pak. Walaupun Kalau ada waktu ya Pak. Segala macam bebas. Yang penting senang rumah sekali. aja. Ada rasa kapok berarti Pak? Kalau yang saya tangkap, bener nggak Pak? Ya, jadi kapoknya gitu. Setelah saya baca orang-orang itu kan banyak yang nggak paham gitu Pak. Tapi kalau pemain catur mah paham semua. Bahkan Hikaru aja bilangin. Oh, setelah saya ikuti katanya, Dewa Kipas ini sebetulnya pemainnya di atas rata-rata karena openingnya ya nyambung gitu Pak. Openingnya itu nyambung itu, karena di babak tengah aja saya agak blunder terus, karena saya nervous Pak itu kemarin itu. Nervous itu. Karena waktu itu caturnya pertandingan cepat ya di sana ya. Itu udah di luar perjanjian sebenarnya itu pertandingannya. Oh, awalnya bagaimana tuh? Jadi gini, kan saya udah dihubungin sama Mbak Tia, asistennya Om Deddy. Jadi Mas Ali ini mau pakai papan catur yang mana, terus pertandingannya mau model apa. Jadi udah diskusi dulu sama saya gitu, diskusi segala macam. Mau papannya model ini, lalu pertandingannya mau panjang gitu, panjang klasik, gak pakai jam segala macam. Waktu pas hari pertandingan, saya kira itu cuman sedikit lah, misalnya saya datang sama Bapak, Mbak Iren datang sama asistennya, gak taunya itu percasi satu komplek menuin studio semua. Itu 100 orang mah itu, wah saya apaan ini. Jadi gini apa tuh? Jadi malu. Karena mereka kan itu pihak percasi ya, mereka dianggapnya lebih pantas lah mengasih peraturan. Akhirnya semua peraturan yang udah dijanjikan dulu itu batal semua. Percasi bikin aturan baru di situ dibuatlah 10 menit 4 babak. Bapak udah grogi duluan di situ. Ya,
prestasi kan nggak ada kerjaan sih Pak, kasihan juga memang. Itu kan Bapak tuh pemain itu lebih ke pemain lama, Klasik. pemain klasik kayak gitu, nggak usah ini santai mainnya, ingin sebagus mungkin walaupun waktunya lama. Tapi ini disuruh main cepat, wah udah grogi duluan bapaknya juga kan. Makanya dari online itu saya kalau 10 menit Bapak banyak kalah gitu. 100 kali saya kalah Pak. 100 itu. Tapi nggak diliput itu ya kekalahan saya. Menangnya aja jadi yang bikin sumbang itu. Aduh ya Allah sebenarnya. Apaan? Karena Mungkin bukan kapok gimana aja. Jadi saya karena beritanya nggak enak itu sumbangannya. Jadi lebih baik nggak main gitu. Apalagi terus satu lagi kalau saya tahu ada dana yang ilegal itu yang tidak semestinya saya terima, otomatis saya pun tidak mau lah sebagai orang muslim kan tidak mau. nggak berkah ya Pak. Kalau ada uang saya mau dikembaliin itu 50 juta itu. Tapi konsekuensi Pak Deddy pun gimana gitu dia karena kan dia dapat uang banyak gimana Apakah harusnya lewat uang atau mau pakai bikin konten lagi gitu segala Bapak macam. udah nggak mau. Iya. Dapat uang sedikit tapi halal itu janganlah. Ya kalau ada uang bayar aja. Tapi Pak Deddy mau nggak ngembaliin dia orang yang dapat banyaknya itu konsekuensi promotor sebagai promotor itu untuk membayar pemain. Terus dia dapat kan bisa untuk rugi yang namanya promotor. Kalau dapat sedikit dia rugi, kalau dapat banyak ya rezekinya dia, rezeki promotor. Masa pemain harus dikembaliin, ada promotor enggak, hasilnya kan di promotor itu dari orang yang main, Pak. Gara-gara orang main dia dapat uang banyak gitu kan. Nah, gimana konsekuensinya itu, Pak? Itu aja. Berarti sekarang Pak Dadang sama Om Deddy belum ada komunikasi lagi berarti ya? Kalau yang saya tangkap nih. Saya tunggu panggilan aja. Tunggu panggilan aja. Kalau perlu suruh datang ke rumah ya Pak? Kalau mau aja orang. Kalau mau. Oke. Iya kalau mau main, aduh alhamdulillah Pak. Tapi kalau untuk di forum kayak gitu kayaknya, wow, saya lebih banyak nervous. Padahal dulu pemain nggak pernah karena nggak ada beban sih Pak. Apalagi kalau main di rumah kan nggak ada beban itu. Kalah ya udah kalah, menang ya menang. Gitu. Dan itu saya banyak menang dari musuhnya Elo Lating 800 loh Pak. Sedangkan saya kan udah 2000 lebih Pak. Ya, waktu itu kan saya masih kecil, dapat sedikit gitu. Waktu terakhir main saya kan 2200 Pak. 2200 lawan 2003 terakhir itu saya menang itu menang pun karena dia blunder Pak. Kalau nggak blunder Pak belum tentu juga lah bisa kalah bisa menang gitu. Itu aja. Jadi kalau dia blunder karena opening saya menekan gitu kan. Itu aja kalau dalam satu itu jangan lupa itu dari awal blunder awal sedikit aja udah tekan. Makanya saya waktu lawan Mbak Iren itu nggak ada peluang untuk masuk saya yang bagus itu dia solid sekali bangunan awal itu openingnya itu benar-benar gitu. Pak Dadang, ini mungkin pertanyaan terakhir saya buat Pak Dadang dan juga Mas Ali. Ada nggak kira-kira mungkin Pak Dadang sebagai figur yang senior nih Pak ya? Saya bilangnya senior ya. Ada nggak kira-kira pesan yang mungkin Bapak mau kasih nih ke anak-anak muda sekarang yang pengen belajar catur atau menurut Bapak kenapa catur itu bagus gitu untuk perkembangan anak muda? Kira-kira ada nggak Pak yang mau disampaikan? Justru jadi gini, jangan main otodidak gitu Pak. Kalau mau belajar macam kita kalau kita mau main pingpong itu main badminton harus terlatih gitu Pak. Dari guru teorinya itu harus benar gitu. Main pingpong saya bisa ngajarin pingpong, main catur bisa ngajarin catur. Apalagi sekarang mah kalau zaman saya itu buku catur itu sampai 1 lemari tapi sulit lama Pak itu karena apalagi masih belum akurat gitu dengan IT jauh dengan IT belum akurat tapi kalau sekarang itu macam ada catur online ada puzzle itu cepet Pak belajar opening dengan puzzle itu karena akurat sekali itu jalannya itu dia punya kombinasi kalau orang itu udah agak ada unsur IQ-nya lumayan tinggi dan 2 IQ dengan karakter Pak. Kalau fisik kan bisa latihan olahraga fisik. Karakter dia tuh harus tahan mental itu tahan segala-galanya. Nggak ada istilah spekulasi kalau ngelangkah itu Pak. Kalau ada langkah spekulasi dalam catur itu udah nggak bisa. Harus akurat gitu. Keakurasinya itu benar macam dada puzzle itu dituntut untuk akurasi Pak. Begitu sekali langkah ya udah kalah ya udah hilang poin gitu Pak. Saya ini udah 2.918 Pak poinnya itu. Eloknya dari puzzle itu. Sebetulnya kalau yang biasa-biasa nggak mungkin bisa juga segini gitu. Kalau udah 2.500 ke atas kan udah tingkat Grandmaster itu berat. Tapi bukan arti kata saya bagus itu karena kan
Oh ini jadi untuk ngajarin teman-teman Pak itu, terutama anak-anak itu untuk ngajarin. Inilah yang dipakai gitu. Jadi kan biasanya kalau langkah itu gimana gitu. Jadi urutan langkah itu harus benar-benar akurat. Keakurasian itu benar. Kalau yang lebih efisien, efektif akan tetap nomor satu efektif, terus lebih efisien itu Pak. Itu kalau tak pajal itu. Jadi untuk belajar catur tuh sebenarnya nggak boleh ngasal atau otodidak sendiri ya, harus ada panduannya gitu ya. Yang belajar otodidak 10 tahun aja dengan yang belajar ini 3 bulan masih bagus yang 3 bulan Pak. Udah nggak bisa karena kan opening Pak. Kalau openingnya dia salah, ketekan sedikit aja udah istilahnya sampai terakhir tuh kalah gitu Pak. Kalah sampai terakhir gitu Pak. Kalah terus aja. Buat Mas Ali nih, ada pesan nggak kira-kira untuk netizen gitu yang sekarang mungkin bertanya-tanya nih Pak Dadang sibukannya apa, apakah mungkin bisa belajar gitu sama Pak Dadang gitu, ada nggak kira-kira pesannya? Gimana ya? Ya intinya begitulah, jangan langsung percaya berita yang nggak tahu asal usulnya, yang nggak jelas sumbernya gitu. Mending langsung mampir ya. Mampir aja istilahnya daripada, soalnya begini. Bagi saya kan, bagi Bapak mengalahkan mereka dalam catur itu mudah. Yang susah itu membungkam omongan mereka, itu yang susah, gitu aja. Tapi saya alhamdulillah gini Pak, udah yang datang ke rumah itu udah nggak kehitung. Dan juga alhamdulillah saya banyak menang lah itu. Menang. Itu aja Pak. Oke Pak. Oke Pak Dadang dan Mas Ali, terima kasih banyak atur nuhun pisan ini atas waktunya. Ya semoga sehat-sehat selalu. Salam juga untuk keluarga yang lain di rumah. Demikianlah perbincangan saya dengan Dewa Kipas dan juga Mas Ali Akbar tentang kasus yang menyeret nama Dewa Kipas yang sedang ramai di sosial media saat ini. Harapannya agar semua hal yang belum kita bisa ungkap akan segera terungkap cepat atau lambat. Karena sekali lagi di setiap berita akan selalu ada kebenaran. Masalahnya, tidak semua orang berani untuk mengungkapkan atau menerima kebenaran tersebut. Saya Yota Indra Putra, kita akan kembali di episode Vortex Podcast berikutnya.